Semoga apa yang kita pelajari 1,5 jam ini sampai jam 21 tentang materi fisika ya akan lancar dan nggak ada hambatan. Nah, kami udah terima PDF-nya. Ini PDF target test IBDP Fisik ya 34 pertanyaan. Cuman kalau semuanya dibahas kayaknya nggak cukup waktunya ya karena kita cuma 1,5 jam. Lagi pula kan ini in English ya, jadi agak sedikit ada waktu untuk translate. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba yang mudah-mudah dulu seperti kemarin. Nah, yang mudah-mudah nih seperti ini nih, yang ada soal tentang teori ya. Kalau yang ada hitung-hitungan agak sulit, nanti kita bisa lewatin dulu. Nah, kalau begini kan ada teori nih, kayak begini nih tuh. Terus yang kayak begini kan banyak tuh ya, ada A, B, C, D, E-nya gitu. Nanti kita bisa skip dulu yang gampang-gampang dulu untuk kita bahas. Oke, nomor satu. Nah, sebelumnya Adam udah pernah ngebahas sendiri atau belum pernah? Belum nggak? Belum ya. Nomor satu, oke kita bahas bareng-bareng. A particle of mass m move in a circle of radius r at uniform speed. Berarti suatu partikel dengan massa m bergerak di lingkaran yang jari-jarinya r ya, dengan kecepatan yang uniform apa nih? Yang standar mungkin ya. Terus dengan waktu ialah t dengan masing-masing revolution. Berapa energi kinetik partikel tersebut? Nah, kita harus tahu juga energi kinetik itu berapa? Adam tahu nggak? Eka berapa? Per 2 MP kuadrat. Betul, setengah mv kuadrat. Nah, terus dia ada punya kecepatan nih. Nah, kecepatan ini karena di sini lingkaran ya, dalam berbentuk lingkaran, jadi dia ada energi kecepatan sentripetal ya, dan kecepatan linier. Jadi V ini ada unsur jari-jarinya nih, 2pi R dibagi T. T-nya ini sama dengan seperfrekuensi. Gitu ya. Jadi tinggal dimasukin di sini. Kabai kasih warna biru. Nah, jadi Eka, tunggu-tunggu yang ininya nih ya, jadi pindah ya. Jadi V-nya itu jadi 2pi R karena T-nya di bawah ya. Jadi F-nya sama dengan seper T. Gitu ya. Jadi karena di bawah, jadi di sini dikali F. Nah, gitu. Maka energi kinetiknya adalah nih Kak Bayu hapus dulu nih lingkarannya ini mengganggu ya. Nah, ini langsung setengah dikali M. Terus ini dimasukin lagi 2pi dikali jari-jari dikali frekuensi. Nah, karena ini kuadrat ya, jadi ini dikuadratin di sini. Nah, gitu. Hasilnya menjadi nih KB pisahin di sini jadi terpisah ya. Jadi setengah dikali massa dikali 4 dikali pi kuadrat dikali r kuadrat dan dikali f kuadrat. Berarti jawabannya mana ini? Setengah M 4pi kuadrat R kuadrat dengan F kuadrat ya. Nah, empatnya ini tinggal dibagi nih, dua.
Jadi hasilnya menjadi 2M Pi kuadrat R kuadrat dikali F. Jadi jawabannya yang mana coba? Yang C, Kak. Yang C ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini ada dua rumus. Ini adalah kecepatan sentripetal karena di lingkaran. Ini adalah energi kinetik gitu. Oke, mau di print screen atau di foto dulu ya, biar nggak sia-sia kita jawab. Sebentar. Kamu DSS sudah di print screen udah ya? Udah, Kak. Masuk lagi ke nomor 2. A record of mass ya, M. Jadi suatu catatan massa dan jari-jari R berputar melingkari suatu pusat lingkaran dengan kecepatan konstan dengan kecepatan 30 RPM. Kalau ini satu lingkaran per menit ya. Jadi satu lingkaran itu 30 kali dalam 1 menit RPM. The turntable motor is the switch off. Pada saat motor itu diberhentikan dan direm, and a braking system applies a constant torque ya, yang mengaplikasikan eh, suatu kopel yang stabil atau konstan, membawa catatan dia berhenti dalam 3 detik. Nah kebetulan nih KB juga lagi belajar ini nih, lagi ngajar momen inersia nih di kelas 11 cuman bukan kelas 10. Terus momen inersianya dicatat adalah setengah mr kuadrat. What is the magnitude of the resultant torque that acts on the outer rim of the record as it comes to a stop? Berarti kita harus nyari berapa momen inersia yang dihasilkan oleh torak itu, oleh kopel itu, yang dicatat agar dia menjadi berhenti. Nah, dari ini nih 30 RPM kita harus transformasikan dulu ke kecepatan sudut. Nah, ini kecepatan sudut nih. Kalau anak-anak bilang omega ya. Caranya 30 RPM dikali 2 pi per 60 ya. Kenapa 60? Karena menit di sini tuh. Per menit ya. 1 menit kan 60 detik. Nah, ini bisa dicoret nih langsung ya. Jadi 2 di sini di bawah jadi 2. Karena 2 dengan 2 bisa dicoret, hasilnya menjadi pi radian per detik. Nah, ini adalah salah satu convert dari 30 RPM ke bentuk kecepatan sudut. Jadi omega itu kecepatan sudut. Nah, terus tercatat di sini waktunya 30 detik. 3 detik ya. 3 second. Tuh. Sekarang kita harus mencari yang namanya percepatan sudut ya. Percepatan sudut itu adalah beda dengan kecepatan sudut. Nah, rumusnya omega dibagi T. Nah, ini untuk sudut yang lingkaran ya. Kalau percepatan di linear itu rumusnya A sama dengan V per T. Ini untuk GLB dan GLBB. Tapi kalau percepatan sudut dan kecepatan sudut hubungannya seperti ini nih. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan sudut dibagi T. Nah, karena di posisinya berhenti ya tadi ya, stop ya nih. Pada saat switch off, maka dia akan berhenti dikurangin dengan kecepatan sudut yang sudah dapat tadi nih, pi di sini. Nah, gitu.
dibagi dengan 3 detik. Hasilnya menjadi min pi per 3 radian per detik. Nah, gitu. Sekarang kita catat nih. Ini itu adalah torsi ya. Ini dalam bahasa Indonesia torsi. Udah pernah belajar torsi belum di kelas 10? Belum pernah ya? Udah Kak. Udah. Oh, pakai kurikulum apa kamu 2013 atau kurikulum Merdeka? Atau kurikulum berbahasa Inggris? Saya kurikulum IB, Kak. Oh, IB. Iya, iya. Nama SMA kamu apa sih? Radita Dirgantara. Radika? Radita Dirgantara. Oh, iya, iya, iya. Oke, ini hitung torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, gitu ya. Ini T ya, torsi ini di sini. Nah, terus momen inersianya langsung dimasukin di sini. Setengah mr kuadrat. Nah, gitu. Dikali yang ini, min 3 per min pi per 3 ya. Nah, dalam fisika angka minus ini ya, itu kemungkinan bisa kita nggak pakai karena ini percepatan untuk perlambatan ya, untuk stop. Jadi dikalinya, di minusnya itu tinggal dihilangkan aja. Jadi dikali positif. Langsung kita kali ini kali ya. Jadi di sini 2 kali 3 jadi 1/6. Terus pi-nya juga masih tetap di sini ya. Nah, ini massa dikali jari-jari gitu. Ini adalah bentuk torsi yang kita cari. Kita lihat jawabannya yang mana itu. Pi per 6 mr kuadrat ya. Jadi jawabannya yang B. Silahkan catat dulu atau di print screen. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya. Ini Udah. pelajaran di kurikulum nasional tuh di kelas 11. Ya, kalau di SMA kelas 10, KBI ngajarinnya nggak belum ada. Ini makanya kamu kurikulumnya di sekolah tuh udah bagus ya. Udah melampaui kurikulum nasional. Gitu. Oke nih kami mau laporan ke mama kamu dulu ya. Takutnya nanti kan dia nanyain udah berjalan belum gitu. Sebentar, sebentar ya. Kami pengen WA dulu. Nah, oke. Nah coba kita karena kita nyari yang teori aja ya. Jangan perhitungan dulu nih. Ya tadi kami lihat ada soal yang mudah nih tadi nih. Konversi suhu. Nah karena ini soal tentang konversi suhu nih. Dan pelajaran SMP ya. Nah ini nih menarik nih. Nomor 17. In the table below, dalam tabel di bawah ini, which row shows the correct conversion between the Kelvin and Celsius temperature scales? Coba, jawaban kamu apa? Dan silakan coret-coret menggunakan keypad. Karena ini pelajaran SMP nih, yang pernah kita pelajarin dulu.
Kan suhu Kelvinnya 0. Dikurangin 273. Nggak ada jawabannya tuh. Oh, Kelvinnya ya. Oke, ini kami koreksi ya. Jadi kalau ini dari Celcius ke Kelvin atau Kelvin ke Celcius ya, coba nih. Kalau kan kamu jawabannya yang mana nih? Oh Yang itu A, B, saya C, jawab satu-satu. apa? Jawabannya kenapa? Nah, jawabannya yang B bukan. Soalnya B ya. saya bisa satu-satu. Nah, oke, coba kami hitung untuk temperatur Kelvin. Nah, Kelvin itu kan kalau di skalanya itu berapa tuh? Di suhu tingginya itu 373 ya. Suhu rendahnya 273. Jadi selisihnya berapa? 100 ya, gitu. Terus untuk Celcius, suhu tertingginya 100. Nih, KB kasih info aja, di suhu terendahnya 0 ya. Maka selisihnya juga 100. Sama-sama dibagi 20 ya. 20. Di sini juga dibagi 20. Hasilnya menjadi 5. Nah, 5 juga per 5. Sekarang coba kita masuk ke Kelvin dulu nih ya. Suhu Kelvin 0 dikali 5 per 5 gitu ya. Ini kan sejalannya gitu tuh. Ditambah 0 dikurangin 273 nih. Maksudnya begitu ya. Sama dengan 0 dikurangin 273 min 273. Dikali 5 dibagi 5. Hasilnya min 273. Untuk yang A ya. Yang ini berarti salah nih. Salah. Harusnya min 273. Nah gitu caranya. Temperatur Kelvin min 273 itu dikurangin 273 dulu nih. Karena awalnya min 273. Terus nanti dikali dengan 5 per 5. Ini yang di atas ini suhu Celcius, di bawahnya Kelvin. Jadi hasilnya menjadi ini 273 nih. 3 dikurang 3 jadi min 6 ya. 6, 14, 546. Harusnya min 546 nih. Nah, salah nih tuh. Berarti yang ini juga salah. Sekarang yang ini 150 dikurangin 273. Karena suhu minimalnya Kelvin 273. 10 dikurangin 3, 7. Terus 14 dikurangin 7, 7 ya. 7. 77. Tapi minus nih, dikali dengan 5 per 5. Hasilnya menjadi min 77. Lah kok nggak ada yang benar ya? Coba satu lagi. 210 dikurangin 273. 210 dikurangin 273. Dikali... Kak, Oh iya. kayaknya yang C itu yang benar. Oh iya. Ini salah nih ya. Bukan min 77, min 123. Kami min 123. Nah, yang benar nih salah ngitung nih. Nah, berarti yang C benar. Yang ini salah nih. 210 dikurangin 273. Nah, yang ini 63 nih yang benar. Min 63 nih yang benar gitu. Berarti jawabannya yang C ya. Yang ini nih. KB kasih warna kuning. Nah, gitu. Kalau Reaumur sama Fahrenheit, hafal nggak?
Nanti dilihat lagi ya, karena kalau kita bahas lagi semua di sini nanti waktunya nggak cukup. Silakan difoto dulu 1,5 menit buat dipelajarin lagi. Udah ya, Sudah lah. Oh ya, kita Kak. Boleh ini nggak? apa tuh? Boleh mulai soal nggak? Boleh, boleh. Di WA atau soal yang ini? Nah, soalan itu juga sih. Nomor berapa? Yang nomor 7 saya masih kurang. 7. Iya. The Spaceship Centaurs, ini artinya apa nih? Pesawat luar angkasa Centaurs deh. Dan Auriga, ada dua nih. Approach bumi dari sisi yang berlainan, opposite direction, dengan kecepatan at a speed 203,000, 203,000 bener ya? 2394.10 power 8 ya. 2.394 dikali 10 pangkat 8 meter per detik. Relatif dengan yang lain ya. Terus panjang setiap pesawat tersebut diukur sepanjang 9.680 meter. Determine ya, alias hitung panjang Centaurus yang diukur dari Auriga gitu ya. Jadi panjangnya itu kita menggunakan rumus relativitas khusus. Rumusnya itu yang L ya nih. L itu kan bahasa Inggrisnya length ya. LO itu apa? Panjang awal ya. Akar 1 dibagi V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, ini teori relativitas nih, khusus. Nah, di mana panjang L ya, LO-nya ini sudah diketahui 9.680. Terus V-nya kecepatan ini 23.984 itu kita masukin ke sini nih ya, 23.984 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Karena satuannya bukan kilometer per jam ya. Sebentar, kami pengen cari yang ini ya. C-nya ini berapa nih? Sebentar. Terus ini diakarin ya. 1 dikurangin 2. C itu kecepatan cahaya atau bukan? Tahu nggak? Untuk Adam nih. 23.984. Kenapa, Kak? C-nya itu tahu nggak? Apa tuh? Oh, kecepatan cahaya. Ya, kecepatan Ya, cahaya ya. 40 pangkat. Sebentar. Ini kami pengen cari di literatur dulu. C itu apa ya? Sebentar. Masih
Sebentar. Dikali 10 pangkat 8. 7. Oke, kita lanjut. Terus dia punya jawab pertanyaan lagi di bawah nih. The sound towers and the Auriga fly past one another as rich crew sees the other ship. Berarti masing-masing kru melihat masing-masing pesawat ya yang melewat. Hitung waktu yang diperlukan dari tiap on vessel nih apa nih untuk melintasi panjang lintasan pesawat tersebut ya, space spacecraft. Oh iya, C-nya itu adalah kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini juga sama-sama meter per detik ya. Di sini juga sama-sama meter per detik. Nah, dari 2,394 kali 10 pangkat 8 dengan 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 ini kita bisa dapat hasilnya jika BI dihitung menggunakan kalkulator ya 0,798. Ini langsung ditulis lagi di sini jadi 9.680. Ini bukan LO ya, L aja nih salah. Nah, di sini jadi L. Nah, L. Ini dihapus dulu sebentar. 9.680 dikali dengan 0,603. Ini koma ya, bukannya titik ya. Jadi 9.680 dikali 0,603 dapatnya 5.837 meter. Nah itu ya. Untuk jawaban yang A. Pertanyaannya kan gini nih. Hitunglah panjang dari Centaurus yang dihitung dari Auriga gitu. Nah itu dicatat dulu. Jadi panjang kapal Centaurus jika diukur oleh kru kapal Auriga adalah sekitar 5.837 meter. Sekarang perhitungan yang B ya. The Centaurus, hitunglah waktu yang dibutuhkan Centaurus dari Auriga yang melintasi terbang dari Auriga gitu ya. Nah, karena panjang itu sama juga ini kami kasih warna biru ya. Waktu itu kalau dalam kecepatan itu kan jarak ya, jarak dibagi kecepatan ya. Nah, gini nih. Atau kalau KB tulis di sini V sama dengan S per T. Nah, kecepatan dibagi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, yang
S-nya ini adalah yang L-nya ini. Ya, jadi T-nya ini kami pakai yang T ini lagi ya. T sama dengan 5L ya. Yang ini nih kami tulis lagi L dibagi T tuh. Dibagi V. Jadi 5837 dibagi dengan 2,394 yang tadi itu. 2394 kali 10 pangkat 8. Hasilnya, ini kami pakai kalkulator ya. Jadi 2,44 kali 10 pangkat min 5 detik. Jadi cepet banget ini. 0,000024. Jadi kalau dipakai desimal 0,234 gini ya. Itu dia waktu yang diperlukan Centaurus from for the Auriga to complete fly past it. Silahkan dicatat dulu. Nah, yang ke B yang kedua, the amount of time that passes for the crew of the Auriga karena prinsipnya itu simetri relativitas. Jadi kru Auriga yang melihat Centaurus juga mempunyai waktu yang sama ya. Jadi 1 dan 2 itu jawabannya sama. Nah, ini adalah jawaban ini dan yang kedua gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Tidak, Kak. Yang C, wah ini mesti di tunggu kami foto dulu. Soalnya sayang kalau dihapus jadi hilang nanti. Nah ini. Nah yang C ini adalah penjelasan an engineer and junior engineer are fixing an electrical wire on the Centaurus. The engineers explain how special relativity is responsible for the fact that from the inertial reference frame of a stationary observer. Ini maksudnya apa ya? Minta apa di ini? Coba kamu tahu gak nih? Use the phenomenon of length contraction to explain why this is the case. Kok nggak ada hubungannya dengan pesawat ya? Ini kalau kayak ini, ion-ion. Kayaknya ini beda ya dengan yang Centaur sama itu Auriga nih. Jadi ini aja nih seorang ahli mesin junior membetulkan jaringan listrik di Centaurus gitu maksudnya. Terus si bagian mesin itu menjelaskan hubungan yang relativitas dari metal ion ya, besi ion logam yang diam dengan muatan negatif yang bergerak gitu. Jadi kesimpulannya ion positif yang di sebelah sini nih yang besar ini akan tampak bergerak secara cepat ke belakang nih, ke sebelah kiri ya. Sementara ion yang negatif bergerak ke arah kanan gitu, karena ada gaya tarik listrik. Nah, sementara itu aja nih KBI bisa jawab ini. Jadi ada perbedaan arah ya, yang positif tuh ke kiri, yang negatif ke kanan. Gitu karena
eh, dari hasil muatan ini ada gaya elektrostatik gitu dari kedua ion-ion yang positif dan negatif ini. Oke, cukup itu aja sih sebenarnya kan dari KBI. Nanti bisa di-translate aja ya, bisa dicari ini sebenarnya engineer junior ini mau ngapain gitu. Nah, sekarang nomor berapa lagi request? Halo Adam, kalau udah nomor berapa lagi? Sebentar. Atau berurutan dulu nih nomor 3 ya. Oh iya. Nomor 3 ini, di manakah yang statement, di manakah statement hukum Newton ketiga yang menandakan bahwa gerak aksi reaksi ya? Nah, yang tepat itu jika objek X itu bergerak bersama dengan objek Y dan objek Y akan bergerak berlawanan arah terhadap objek X ya. Jadi ini kan gaya aksi reaksi ya. Jadi kalau KBU Translate nih ke pakai Google Translate yang tepat tuh yang C. Nah ini. Jadi hukum ketiga Newton itu menyatakan bahwa gaya aksi reaksi selalu sama besar dan berlawanan arah. Equal nih. Ya, jadi nggak ada yang greater, salah. Lesser itu lebih kecil, salah. Terus ini yang Y-nya itu tidak bergerak ya, jadi no force. Ya, jadi salah juga. Jadi kedua-duanya bergerak berlawanan arah. Jadi F sigma F sama juga dengan min sigma F. Aksi reaksi. Kalau ini namanya reaksi, ini aksi. Gitu. Lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 ini definisikan kalor laten ya. Jadi ini laten itu adalah kalor laten. Heat itu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah substansi sebuah zat. Vaporization of a substance ya. Jadi coba kami menggunakan bahasa Inggris saja ya. Define the latent head of evaporation of substance. Jadi kami pengen tulis di sini the amount banyaknya of head energi membutuhkan required to change untuk merubah unit massa ya of a substance from a liquid.
state to a gas without any change in temperatur gitu. Jadi tanpa ada perubahan suhu. Yang kedua, state the correct phase change for using. Yang pertama, specific latent heat of evaporation itu. Jadi bahasa Indonesia ini kami terjemahkan perubahan wujud dari cair ke gas, ya. Terus yang kedua, dari padat ke cair, peleburan, ya. Jadi itu dinamakan apa? Kalau cair ke gas itu penguapan, ya. Kalau sebaliknya itu disebut pengembunan. Sekarang pakai mungkin kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau dari liquid to gas, namanya apa? Kamu tahu gak? Boiling, ya, atau condensation. Nah, ini untuk menulis istilah aja. Terus yang kedua, yang di sini, ini disebut solid. Di sini kurang, ya. Nah, ini pakai koma di sini. Nah, ini koma. Jika dari gas to solid, ya, ini namanya condensation. Yang di sini salah nih, bukan condensation nih, salah nih. Ini disebut dengan boiling itu evaporation gitu. Lanjut yang bawah nih, solid to liquid. Tahu apa nih? Ada artinya apa? Solid to liquid, melting, ya, melting. Berikutnya dari liquid to solid dinamakan freezing. Tuh, itu yang nomor 4B seperti itu. Oke, catat dulu. Sekarang masuk yang C, ya. Tunggu ini digeser dulu nih. Nah, yang C, the energy required to change the phase of a substance is given by Q sama dengan M kali L, massa dikali peleburan. Define the following variables and state an appropriate unit for each. Jadi ini harus di
definisikan M itu apa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya, ini disebut massa. Satuannya tahu apaan? Adam untuk massa. Kilogram Kak. Kilogram. Yang berikutnya, L itu adalah latent heat ya. Latent heat alias kalor laten. Satuannya dalam joule per kilogram. Gitu. Jadi nanti hasilnya Q itu menjadi joule ya, karena dia sama-sama menghilangkan kilogram tuh. Q sama dengan kilogram dikali joule per kilogram, kilogramnya dicoret, jadi tinggal joule, begitu. Nah, sekarang kita hitung nih, ada perhitungan, ini KB hapus dulu ya, biar nggak mengganggu. 3.400 joule of energy, 3.400 joule of energy is needed to convert 60 gram of oxygen from solid to a liquid. Calculate the latent heat of fusion of oxygen. Jadi menggunakan rumus yang tadi. Coba mau kerjain nggak? Kerjain ya, coba L sama dengan Q per M. Jadi ditanya kalor laten. Q-nya udah dapat tuh 3.400 dibagi dengan 0,0016 kilogram. Coba menggunakan kipat aja. DKB dan bantuin nulis rumus. Nah, gitu ya. Itu bukan 0,016 tapi 0, oh iya benar 0,16. 0,0016. Hasilnya berapa? Boleh pakai kalkulator biar cepet. 212.500 satuannya apa? Joule per kilogram ya, karena L itu adalah J per kilogram. Oke, lanjut. Ini nanti diingat-ingat ya, L sama dengan Q per M. Lanjut lagi yang nomor 5 aja ya nih. Saya artikan nomor 5 itu, coba kamu bisa nggak maksud dan tujuan nomor 5 ini nanya apa sih? Sebuah objek jatuh dari ketinggian H dan sampai ke permukaan bulan. Terus bulan itu tidak mempunyai atmosfer. Ketika objek itu Ini berat. jatuh, apa tuh? Ini berarti eh, nyari perbandingan antara energi potensial dengan kinetik energi. Energi kinetik di bulan ya. Iya. Ya, energi kinetik di bulan. Energi potensial itu rumusnya apa? Masih ingat gak? EP, MGH. EP sama dengan MGH. EK tadi udah pernah dibahas sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, terus ada pernyataan nih, energi kinetik sama dengan energi potensial yang jatuh pada saat
H/3. Ya, jadi ini kan H awal ya. H awal itu kan sama juga dengan 3/3 gitu. Karena satu deh, satu kesatuan. Jadi 3/3 H ya dikurangin dengan 1/3 H. Maka ketinggiannya itu selisihnya ya. Jadi 2/3. Karena kalau mencari energi potensial itu bukan dari sini ke sini ya, ini salah nih. Tapi dari yang ini ke sini tuh. Ketinggiannya yang benar ini nih. Nah, karena ini adalah H, di sini adalah H/3 ya. Ketika objek jatuh dengan ketinggian H bagi 3 ya. Jadi ini yang kita hitung nih 2/3 di sini gitu. Karena energi potensial itu bukan dari ujung sini ke sini, tapi dari posisi dia bergerak ke permukaan. Nah, gitu. Jadi energi energi potensialnya itu sama juga dengan EP massa dikali G dikali 2/3 H. Nah, gitu. Berbanding dengan energi yang normal ya. M kali G kali 2/3. Tuh. Karena dia harus ini 2/3 lagi. Ini yang normal ya, H di sini. Nah, gitu. Karena gravitational potential energi dari objek H berbanding dengan energi kinetik yang H dibagi 3. Berarti ini nih. Nah, berarti ini tinggal dicoret nih. Coret, 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 coret. Hasilnya menjadi terbalik 3/2. Karena kenapa energi kinetik itu sama dengan energi potensial? Karena pada saat dia bergerak di sini ya, itu sama tuh energinya. Masih ingat gak EK, EM ya, energi mekanik sama juga dengan EP ditambah dengan EK. Jadi jawabannya 3/2 yang D. Ini kita nggak perlu nih yang ini, yang EK setengah MP kuadrat. Begitu, itu nomor 5 ya. Kita yang hitung-hitungan lagi ya. Coba nih di foto dulu di SS. Ada nih saya dapat kabar dari mamanya sampai jam 20.30 aja ya. Berarti 5 menit lagi ya. Oh, oke. Ya. Untuk nomor 6 aja nih terakhir nih. Untuk yang 5 menit terakhir. Coba kamu artikan dalam bahasa Indonesia nih. Artinya apa tuh? Eh, grafik di bawah Mm-mm. menunjukkan graf dari seorang skydiver yang sedang dalam skydiving dan Terus poin pertanyaannya? di mana poin di graf mana yang Mm-mm. merepresentasikan skydiver tersebut eh, menyampai terminal velocity. Jadi kecepatan terminal itu kecepatan saat percepatannya nol ya alias stabil.
Nah, karena di sini masih nggak stabil nih, jadi KB kasih tanda nih. Mulai dari sini ke sini itu dia percepatannya naik terus dia, bertambah, 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 gitu ya. Jadi karena percepatan sama juga dengan V per T, ya. Jadi V-nya ini kan naik terus nih, misalkan di sini 10 ya. Di sini kecepatan ini detiknya misalkan 1 gitu ya. Di sini 15. Maka di sini 2 gitu ya. Naik terus nih. Nah, contoh aja nih 10 dibagi 1 10 kan. Terus nanti di sini berubah lagi ya. Di sini berubah lagi. Lama-lama akan rendah tuh dia. 7,5 kan? 7,5. Di sini contohnya berapa? 20 ya. Di sini berapa tuh? 3 ya. 20 dibagi 3 berapa? 6,7 ya. Nah, nah, lama kelamaan dia percepatannya semakin bukan bertambah ini berkurang ya. Nah, lama kelamaan di sini konstan nih. Karena di sini stabil. Misalkan di sini 30 ya. Ini akan terus lamanya sama. Jadi percepatannya stabil di posisi yang D. What point on the graph represent? Jadi kecepatannya konstan itu ada di D ya. Jadi jawaban yang nomor 6 itu adalah yang D. Oke deh, karena kamu harus menyiapkan kumpulin laptop ya oleh pembina asrama ya. Iya. Ya, nanti kabar-kabarin lagi aja misalkan ada waktu untuk ngebahas matematika atau fisika seperti yang kemarin. Mungkin kami majuin jamnya ya, jam setengah 7. Sebenarnya kami pulang dari sekolah tuh udah masih jam 5 tadi. Cuman takutnya kita janjinya jam setengah 8. Nanti diinfo aja kalau misalkan, Kak, saya mau jam setengah 7 atau jam 6.15 habis maghrib gitu ya. Oh, iya. Oke, KBI cukupkan hari ini karena memang kamu harus kumpulin laptop. Terima kasih Adam atas perhatiannya. Semoga materi yang kita sih sampaikan cuma 1 jam ini bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak.